Ada ngasih tahu Habib Rizik jangan kepancing. Saya jawab, saya kalau dipancing bukan umpannya yang saya makan, pancingan sama orang-orangnya gue makan juga. Enggak, kita nggak takut dipancing sama mereka, betul? Takbir. Maka saya mau tanya nih semua yang hadir sini, siap bersama ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap jaga nama baik Habib Utsman? Takbir. Kalau ada yang mau sweeping habaib, saya tanya, siap kita sweeping mereka? Siap kejar mereka? Siap hajar mereka? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, begitu sebagai penutup saya mau kasih tahu nih si kunyuk-kunyuk nih semua. Gue tahu lu dibayar, gue tahu lu dibayar. Ini kan operasi intelijen, saudara. Operasi intelijen, Bu, Pak. Bikin kajian. Nah, hasil kajiannya apa? Di Indonesia ini yang berakar mempengaruhi putusan rakyat masyarakat ada dua. Satu kiai, dua habaib, saudara. Di mana para kiai punya pondok pesantren besar-besar, muridnya puluhan ribu. Kalau digabung dari kiai ke kiai bisa jutaan, betul? Betul? Habaib begitu juga, punya majelis taklim di mana-mana, punya majelis tabligh di mana-mana. Sekali tabligh yang hadir puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu, kadang-kadang jutaan, betul? Betul. Ini dalam ilmu politik, saudara, ini dianggap satu kekuatan yang mengancam. Kalau kiai-kiai dan habaib-habaib tersebut tidak bisa dirangkul, maka dianggap ini ancaman bagi kekuasaan. Makanya kalau yang mau dirangkul, dirangkul. Yang nggak mau dirangkul, dipukul, saudara. Yang nggak mau dipeluk, digebuk, saudara. Yang nggak mau disayang, ditendang, saudara. Nah, kenapa mereka begitu usil, saudara? Karena mereka ini yang didukung oleh oligarki jahat, para penguasa jahat yang didukung oleh oligarki busuk, saudara, melihat kiai dan habaib ancaman. Ini nggak boleh dibiarkan. Ini nggak boleh bersatu. Nggak bersatu aja ancaman, apalagi bersatu, saudara. Maka itu mereka mau pecah belah. Bagaimana supaya orang nggak percaya sama kiai-kiai? Disebarlah berita-berita kiai mesum, di pondok pesantren banyak LGBT, di pondok pesantren banyak hubungan begini, hubungan begitu, untuk menjelekin pesantren supaya orang nggak masuk pesantren, saudara. Lalu bagaimana untuk habaibnya, saudara? Nah, untuk habaibnya sudah difitnah macam-macam, nggak mempan. Enggak mempan. Ya, akhirnya terakhir habaib ini kan dipercaya sama umat. Kenapa sih dipercaya? Kenapa sih dihormati? Oh, karena mereka turunan Nabi. Oh, kalau begitu bikin saja berita di tengah masyarakat bahwa mereka habib palsu, mereka bukan turunan Nabi. Tujuan mereka cabut pengaruh habaib, cabut pengaruh kiai dari akar-akarnya, saudara. Kurang ajar. Ini operasi intelijen nih. Ini dulu nggak terjadi sebelum si brengsek yang jadi pemimpin, saudara. Lu tahu gak si brengsek? Pokoknya nih hari istilahnya cakep-cakep, ada kunyuk, ada brengsek. Kira-kira jelas gak? Nah, saya tanya, kalau kiai dan habaib diadu domba, bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, sekarang kelompok ini bayar orang, saudara. Yang iri dengki dengan habaib dibayar, yang benci kepada habaib dibayar, buzzer yang nyari duit dibayar, anak keturunan PKI yang dendam dengan kiai dibayar, saudara. Mereka rame-rame mengganyang habaib dan kiai. Kurang ajar. Kiai sekelas Kiai Haji Miftahul Akhyar, hafizahullah ta'ala, Rais Am PBNU, saudara, bicara menasihati, ini kelompok jangan kurang ajar kepada habaib. Selama ini kita NU dengan habaib berhubungan baik. Habaib itu dari Ba'alwi, mereka keturunan Nabi. Diancam Kiai Haji Miftahul Akhyar, dihina-hina, saudara. Pimpinan NU, orang tua NU dicaci maki, dihina dan diancam. PBNU mau dikepung oleh mereka. Kurang ajar.
Begitu saja mereka ini didiamkan atau dilawan, dibiarkan atau dilawan, siap lawan mereka, siap hajar mereka, takbir. Nama itu saya minta tolong para mu'allim, para kiai, ayo kita bersatu, ayo kita bersatu. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ayo kita tanyakan. Saudara, jangan sekarang orang yang nggak tahu nasab bicara nasab. Hati-hati, jangankan orang awam nih, jangankan orang awam, ada tokoh didatangi, dikasih nasab buat dia, langsung nyerang habaib, saudara. Padahal dia sama habaib selama ini hubungannya baik. Ini fitnah berbahaya, ini fitnah berbahaya, nggak boleh dibiarkan. Habaib, kiai, mu'allim, kiai, nyai, ustadz, ustazah wajib bersatu, betul. Nah, sekarang pertanyaan saya sebagai penutup, semuanya siap bersatu? Siap bersatu, siap bersatu, takbir. Siap lawan kezaliman, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kejahatan, takbir. Ini bener kan nih? Yang bener loh, ntar gue ditangkap lo ngumpet. Ya, bukan kalau lagi begini kan, Masya Allah Kiai Alwi, Allahu Akbar, Habib lanjut terus, gue ditangkap dia ngumpet. Di bawah pohon mangga apa dia bilang, alhamdulillah untuk Habib Rizik doang yang ditangkap. Kacau, 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 kacau. Tapi Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i, selama saya ditahan, saudara pulang pergi membesuk saya, saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa sahibul khul, saudara. Nah baiklah, akhirnya saudara, saya senang kalau anda siap bersatu, siap untuk menegakkan keadilan. Cuman jangan lupa, membela yang hak, menegakkan keadilan ada resiko, betul? Betul. Nah ente semua nih siap kan nanggung resiko? Siap kan nanggung resiko? Kalau ditangkap, dan jawabnya terus lembek. Kalau dihina, orang Betawi bilang masa bodoh, masa atau sabodo amat, betul, betul. Kalau orang Banten bilang sabodo teing, kalau orang Pasuruan Jawa Timur bilang preketek. Masya Allah, ayo sekarang nih, jadi siap berjuang, betul, betul. Kalau dihina, masa bodohnya yang kompak dong. Ayo lagi, Bu, Bu, siap berjuang, Bu, siap tegakkan keadilan, semuanya siap berjuang, betul. Kalau dihina, kalau difitnah, kalau dibilang ekstrem, kalau dibilang radikal, kalau diancam, kalau diculik, kalau dipenjara, kalau dibunuh, takbir, sallu ala nabi, lulus lo semua. Itu barusan Kiai Alwi ujian terakhir. Nah ini kan lagi musim ujian, jadi jamaah As-Safiyah hari ini yang hadir di acara hall ini sudah berhasil mendapat S1 di bidang pertabligan. Alhamdulillah. Lo kok bisa berhasil lulus bagus, cum laude, cum laude.